bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang sifatnya mengulang, saya katakan ya memang harusnya begitu. Kalau pembahasan ini saya sampaikan sebagai mukodimah. Nah, saya nggak punya kalimat yang lain ya. Mungkin kalau ada itu agak lebih tidak sederhana. Premis. Jadi mukodimah yang saya maksud itu adalah premis, bagian dari argumentasi. Kalau ikhwan dan akhwat itu ingin berdalil, membuktikan suatu pernyataan yang diyakini kepada orang lain, kan pasti ada penjelasan. Nah, bagian-bagian dari penjelasan itu disebut mukodimah dalam bahasa Arabnya. Nah, mukodimah itu syaratnya menurut logika harus jelas bagi orang yang kita ingin menerima klaim kita. Nah, makanya ya kan seperti Jabar sama Ikhtiar itu sesuatu yang kalau misalnya ikhwan dan akhwat belum paham, akhirnya target saya tidak bisa dipahami. Tujuan saya, masalah yang saya ingin ikhwan dan akhwat pahami, tidak paham. Kenapa? Karena beralih persoalannya menjadi Jabar sama Ikhtiar. Padahal Jabar sama Ikhtiar itu saya sampaikan hanya sebagai mukodimah, sesuatu yang sudah jelas bagi ikhwan dan akhwat, kemudian dijadikan sebagai dalil untuk memahami tujuan penciptaan. Itu masalah intinya, tujuan penciptaan. Nah, tujuan penciptaan itu penting karena kan kita bahasnya dalam konteks mahdawiyah. Jadi mahdawiyah itu tidak hanya berbicara tentang keinginan manusia untuk sampai pada kesempurnaannya. Islam ngasih catatan, kalau kamu ingin berhasil mencapai itu dan tidak menyesal di tangga terakhir, kamu harus pahami, harus terima bahwa penciptaan ini sudah ditetapkan tujuannya oleh Tuhan. Dan itulah sebenarnya kesempurnaan bagi alam dan manusia. Jabar sama Ikhtiar adalah dua konsep yang menjelaskan cara makhluk sampai kepada kesempurnaannya. Jabar secara khusus menjelaskan ya kan proses makhluk mencapai kesempurnaannya tanpa ikhtiar atau tanpa kehendak. Ya kan? Apa saja makhluk yang mencapai kesempurnaan yang Allah janjikan kepada mereka tanpa kehendak? Tumbuh-tumbuhan sama benda padat, benda mati. Matahari bersinar tanpa kehendak, pohon tumbuh hingga berbuah tanpa kehendak. Nah, artinya bahwa mereka berdua sampai pada kesempurnaannya, sampai ke puncak kesempurnaannya pun itu dengan tanpa kehendak. Nah, berbeda kalau yang ikhtiar adalah proses kesempurnaan atau mencapai kesempurnaan dengan kehendak. Siapa saja nih yang menuju kesempurnaannya dengan kehendak? Binatang dan manusia. Tentu saja ada juga aspek-aspek ada dimensi pada diri binatang dan manusia yang mirip tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu juga pada dimensi itu perkembangannya juga secara jabar tanpa kehendak. Tetapi substansinya binatang, dirinya binatang, jadi di binatang dan manusia itu ada substansi, ada cabangnya lah. Nah, cabangnya pada binatang dan manusia itu bergerak secara jabar seperti tumbuh-tumbuhan dan benda mati. Tetapi substansinya, hakikatnya binatang, kehewanahan binatang, kebinatangannya binatang bergerak secara ikhtiar. Yang substansinya namanya, yang disebut geraknya gerak substansial atau gerak jawhariyah. Substansinya manusia itu juga bergerak secara ikhtiar. Nah, pertanyaan ibu tadi ya kan, mana yang paling kuat? Ya, dua proses ini mana yang paling kuat? Ikhtiar. Yang paling kuat ikhtiar manusia, sehingga ya kan gerak yang lain jabar dan gerak ikhtiarnya binatang itu keseret sama orang. Dalam ayat, dalam Al-Quran disebut Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi gerak kesempurnaan jabarnya alam itu ngikut gerak kesempurnaan manusia. Kalau manusia menuju pada keburukan, keseret, hancur juga alam. Jadi yang ibu tadi tanyakan sehingga muncul persepsi tidak butuh Tuhan karena manusia juga bergerak, ya kan, didukung sama alam sehingga tidak butuh Tuhan, juga tidak seperti itu sebenarnya. Jadi pernyataan itu sebenarnya hanya melukiskan, menggambarkan bahwa gerak ikhtiar manusia itu lebih kuat dari gerak
dengan pola jaber dan pola ikhtiarnya binatang. Jadi seolah-olah kayak mendukung gitu loh Bu, ya kan? Gitu. Itu padahal keseret sama orang. Oleh karena itu kalau kita bergerak dengan baik, itu alam juga mendukung. Artinya keseret sama kita, alam jadi baik. Dalam beberapa ayat dikatakan bahwa setelah Madinah itu jadi baik, itu buah-buah itu manisnya beda di Madinah. Iya, banyak riwayat manis itu beda, kan kayak gitu. Terus gampang, nanam-nanam itu gampang, tanah itu jadi subur. Ya wallahu alam, ya kan? Itu bagaimana prosesnya, itu tanyakan sama ilmuwan ya, kan gitu. Saya kan cuma melihat dari sisi teologinya aja. Jadi maksudnya bukan tidak butuh Tuhan, karena alam mendukung. Ya kalau mau dibandingin, alam dukungannya nggak seperti dukungan Tuhan, kan gitu. Dan manusia pun memiliki kekurangan, yang mana kekurangan itu tidak ada yang bisa memenuhinya kecuali Tuhan. Gitu. Tidak ada yang bisa memenuhi tuntutan hidupnya kecuali kecuali Sang Pencipta dan Pemeliharanya. Jadi jaber dan ikhtiar seperti itu ya. Nah, poinnya adalah gerak ikhtiar manusia yang berdasarkan gerak ikhtiar manusia berdasarkan akal. Kalau gerak ikhtiar Eto'o Tagih Misbah membedakan gerak ikhtiar binatang sama manusia itu apa bedanya? Ya kan, sama-sama berdasarkan kehendak, tapi kalau binatang berdasarkan insting, sementara kalau geraknya manusia berdasarkan akal. Nah, apa bedanya? Apa hasil? Apa bedanya dari sisi hasilnya? Akibatnya bergerak berdasarkan ikhtiar, berdasarkan insting, dengan manusia yang bergerak ikhtiar berdasarkan akal. Ya, satu, binatang itu lurus aja. Jadi kalau misalnya, jadi lurus itu ikhtiar, cuman nggak banyak pilihan. Sehingga kalau binatang itu, misalnya pendekatan aja, ya kan, dia ingin makan daging, ya mulai dari nenek moyangnya sampai sekarang itu aja yang diinginkan daging. Nggak pernah kan ada karnivora berubah jadi herbivora, kan gitu. Yang kedua, konstan. Gerak ikhtiar binatang itu jangan antum, cepet-cepet kebo, kok lambat begini, nggak bisa. Memang udah tersetting begitu gerak ikhtiarnya berdasarkan insting. Instingnya nggak bisa mempercepat dan memperlambat, nggak bisa berubah. Nah, kalau gerak ikhtiar berdasarkan akal, dia tidak linear, dia dialektis. Oleh karena itu manusia bisa baik bisa buruk. Manusia itu kalau mau benar, dia harus ngelihat yang buruk, kan gitu. Dia harus belajar juga tentang yang buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu udah jelas. Jadi penjelasan saya meminjam diwakili oleh ayat, kan gitu. Terus tidak konstan, ya kan. Makanya kalau orang, ya kan, saya bisa nyuruh anak saya, sholatnya jangan cepet-cepet atuh, ya kan. Atau kita bilang cepet-cepet, atau jangan cepet-cepet dan seterusnya. Kenapa? Karena memang bisa tidak konstan, kan gitu. Nah, tetapi tentunya bergerak cepat atau lambat itu sesuai tuntutan, ya, sesuai kebutuhan. Kedua, gerak binatang, ikhtiar binatang yang berdasarkan insting itu tidak memberikan efek yang signifikan. Pernah ada hasil kerja binatang yang wah, kan gitu. Dari dulu si tawon itu nyiptain rumah ya gitu aja, kan gitu. Sementara orang, wah sekarang mah ada rumah tipe minimalis segala, ya kan, kayak gitu. Kita nggak pernah kan menyerahkan ke tawon kerjain rumah saya nih, kan gitu, biayanya kecil. Ya udah, mirip rumah tawon yang kita nggak bisa tinggalin, kan gitu. Nah, dari sifat-sifat begini, maka ada kemungkinan manusia itu di samping dia berhasil, juga dia rusak. Nah, tetapi berhasilnya, ya kan, itu adalah tuntutan aslinya Tuhan, ya kan, tuntutan asli. Sementara gagalnya itu tuntutan cabang. Jadi seperti gini, saya menganalogikan diri saya sebagai Tuhan. Misalnya ke Bang Jack ya, Bang Jack saya minta air, tuntutan asli saya air. Tetapi Bang Jack bisa bawa air tanpa gelas nggak? Nggak bisa. Berarti apa? Saya juga menginginkan gelas, ya kan? Gitu. Nah, air itu tuntutan asli saya, gelas itu tuntutan cabang saya. Jadi konsekuensi kalau saya pengen air, saya juga harus pengen gelas, kan gitu. Tapi saya nggak perlu ucapkan,
Nggak pernah dalam Al-Quran kita temukan saya ingin manusia sesat, nggak ada, tapi terjadi. Artinya apa? Keinginan yang tidak diucapkan. Artinya apa? Namanya hadaf far'i. Antum bisa lebih detail memahami ini sekali lagi baca keadilan Tuhan. Jadi sebenarnya keadilan Tuhan itu adalah konsep. Sekarang yang saya bawakan sebagai ideologi dasar tindakan kita. Gitu. Jadi perlu kita taklim untuk membangun konsep. Kita juga butuh untuk membangun ideologi. Jangan waktu kita berikan hanya bangun konsep. Biasanya kalau konsep itu gurunya banyak. Kalau konsep itu, bangun konsep itu gurunya banyak. Kayak sekolah, ya kan? IPA punya guru, IPS punya guru, ya kan? Di Madinah, orang-orang belajar agama untuk membangun konsep atau bangun ideologi? Ideologi, makanya Nabi tok. Kayak gitu. Nah, guru yang bangun ideologi itu harus seperti apa? Jadi mas saran saya, ya kan, udah, ya kan, kalau untuk memuatkan ideologi yang mudah diakses aja, ya kan, misalnya kalau di sini Ustadz Ilyas, ya udah Ustadz Ilyas, saya di Cimahi sebagai pembimbing ideologi mereka di Cimahi, kayak gitu. Kalau di Bandung, saya ustadz yang diundang untuk memberikan wawasan, menambah wawasan. Ntar coba bahas ini, bahas itu. Saya ngikut karena memang didudukan sebagai guru aja, ustadz. Seperti saya di Hauzah Sidi Kozaro, kan gitu. Ya kan, tapi ya ada beberapa santri yang juga Ustadz, saya ingin memahami akidah sebagai dasar hidup saya. Nah, ini dia pengen akidah dalam bentuk ideologi, kan gitu. Nah, jadi emang itu beda ya, beda. Dan ini saya berharap ya kan berusaha untuk kembali menyampaikan apa yang sudah antum pahami dengan judul pembahasan akidah, ya kan, di bawah judul keadilan Tuhan, di bawah judul tauhid, ya kan. Tapi saya berusaha hari ini saya menggambarkan kembali itu semua, menjelaskan kembali itu semua untuk ikhwan dan akhwat jadikan dasar hidup sebagaimana program. Program kok penting tapi ideologinya tidak penting. Akhirnya nanti kita program itu kan hanya mengantarkan kita kepada anak tangga terakhir, tetapi tidak memastikan kita berhasil, ya kan, bahagia saat anak tangga pertama, anak tangga kedua, ya kan, nggak balik lagi, ya kan, nggak mandek. Kenapa? Karena kita punya program. Tapi setelah tangga terakhir, alhamdulillah, ya kan, karena hasil program kita, kan gitu, sesuai dengan program sampai kepada terakhir. Tapi kita pasti tidak menyesal sampai di situ, pasti mendapatkan tujuannya, kan bisa jadi. Belum pasti itu. Wah, ternyata sudah di atas, tidak ada sesuatu yang kita inginkan. Gitu. Kenapa? Karena sebenarnya dari awal kita nggak pernah melihat itu. Karena untuk melihat tujuan itu, bukan apa yang anak tangga yang kita lewatin, itu pakai ideologi ngelihatnya. Kalau anak tangganya pakai program. Hari ini misalnya, ini kegiatan, besok kegiatannya apa, itu kan program. Sehingga ibu-ibu, bapak-bapak di sini, ikhwan, anggota majelis ini bisa melaksanakan dengan baik. Tapi apa yang dicari? Kalau masih belum jelas, nah ini repot, dan gitu. Jangan sampai menyesal. Nah, Jabar ikhtiar itu yang paling kuat adalah ikhtiar, ya kan? Sehingga terkesan alam itu mendukung. Sebenarnya nggak mendukung, keseret. Gitu. Orang buruk, ya udah alam rusak. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydina. Dan dalam riwayat, ya kan, ketika zuhurnya Imam Zaman dan terciptanya Faraj, wah, ya kan, itu mah alam itu senyum, ya kan, alam itu bersyukur kepada manusia. Nah, poin terakhir dari pembahasan pertama yaitu tentang falsafah penciptaan, yaitu kesempurnaan individu dan kesempurnaan masyarakat. Ya. Ada yang mau bertanya dulu tentang poin kedua? Silakan Pak, yaitu Jabar ikhtiar. Bagaimana antum menjelaskan tadi tentang Jabar dan ikhtiar? Nah, terus menurut pemikiran saya, pemahaman saya bahwa sebenarnya Jabar ini ada di dalam tujuan manusia. Karena di dalam alam ini, menurut saya,
ada goyah maksudah dan goyah gairu maksudah. Kalau saya mau menciptakan meja, maka pasti ada yang terbuang dari penciptaan saya tentang meja yang terserut gitu ya. Nah, bagaimana menurut antum kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan manusia surga itu ya, pasti ada itu. Kalau saya ingin menciptakan mobil dari besi, pasti ada yang terbuang dari besi-besi yang ghair maksudah tadi. Bagaimana menurut antum tentang ghair maksudah dan ghair tentang jam? Kan goyah itu tujuannya, arti bahasa Indonesia. Maksudah itu artinya yang diinginkan. Jadi maksudah itu yang diinginkan. Jadi ini sebenarnya konsep ini sama dengan konsep yang dijelaskan oleh ikhtiar itu. Jadi ikhtiar itu menjelaskan bahwa ada tujuan yang Allah tetapkan yang hanya bisa diraih oleh manusia dengan ikhtiar. Kan gitu. Nah, artinya ya kan, tujuan itu adalah sesuatu yang harus diinginkan oleh manusia baru bisa tercapai. Kalau para psikolog lah menyebutnya dengan pernyataan visi. Jadi orang harus nyatakan, inginkan tujuan itu. Saya ingin ke Jakarta. Ya, kalau dalam pikiran nggak harus diucapkan niat itu ya Pak. Cukup di hati aja. Tapi harus jadi pernyataan. Nah, itu namanya goyah maksudah. Nah, ini penjelasan secara konsep aja. Sebenarnya sama aja sih. Cuman saya tidak dengan cara itu menjelaskannya. Nanti mungkin bisa kita lanjutkan diskusinya. Ya kan, saya masuk ke poin ketiga, yaitu kesempurnaan individu dan kesempurnaan masyarakat. Nah, ikhwan akhwat sekalian rahimakumullah, di dalam Al-Quran atau perspektif Islam, ya tentu saja karena berdasarkan ayat dan riwayat, ya kan, kita temukan penjelasan tentang manusia itu selalu dari dua aspek atau dari dua dimensi, kan gitu. Jadi kadang kita temukan ayat-ayat yang membawa kisah tentang individu, ya. Artinya apa? Ayat ini ingin mengkonfirmasi kepada kita bahwa individu itu ada. Dan kadang ayat juga bercerita tentang masyarakat. Sama, ini juga ingin mengkonfirmasi bahwa masyarakat itu ada. Ada pertanyaan, ada diskusi di kalangan para pemikir, ya kan? Pemikir barat, tapi kalau di Islam itu udah sepakat. Yang ada itu individu atau masyarakat. Apakah individu ada, masyarakat tidak ada? Kalau kita melihat masyarakat, yang ada itu individu atau masyarakat juga ada, kan gitu. Nah, kalau menurut Islam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Mutahari, ya kan, di dalam pokoknya filsafat sejarah ada itu, filsafat sejarah, ya kan, kira-kira bunyi pernyataannya bahwa Al-Quran ketika dia bercerita tentang manusia itu selalu bercerita dari dua aspek, manusia sebagai individu dan manusia sebagai masyarakat. Ini artinya apa? Ibu-ibu masih fokus ya, bahwa individu itu ada, ya, kita bisa ngambil kesimpulan bahwa individu itu ada dan masyarakat itu ada. Kenapa? Karena kalau individu nggak ada, kita nggak ngambil kesimpulan itu dari cerita ayat tentang individu. Ini ceritanya menjadi tidak ilmiah, benar tidak? Omong kosong. Masa cerita sesuatu yang nggak ada? Sia-sia ayat, ya kan? Meskipun ayat yang bercerita tentang jin pun, ya kan, itu jin sebagai sesuatu yang ada. Coba ibu cerita sesuatu yang nggak ada, tapi positif ya. Misalnya, saya punya cucu saya udah ada belum? Belum ada, saya belum punya cucu. Anak saya juga belum menikah, ya kan? So saya punya cerita begini, cucu saya ke pasar kemarin. Gimana? Bapak-bapak kesannya gimana dengan cerita saya? Cucu saya kemarin membantu saya berjualan misalnya. Ya kan, sangat tidak ilmiah, sangat tidak logis dan seterusnya. Ya kan? Nah, ketika Al-Quran bercerita tentang manusia, selalu bercerita dari dua dimensinya, individu dan masyarakat. Ya kan? Nah, maka kita bisa menyimpulkan bahwa individu itu ada, masyarakat itu ada.
Nah, ketika berbicara individu ada, ketika kita menyimpulkan individu ada, masyarakat ada, maka Allah tidak menciptakan makhluknya kecuali sampai pada kesempurnaannya. Berarti ada kesempurnaan individu dan juga ada kesempurnaan masyarakat. Dan gitu. Nah, saya akan mengutip ayat ya yang sangat populer, ya kan, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum, kondisi suatu kaum, masyarakat ini, ya. Konsep kaum itu, ya, itu adalah salah satu contoh konsep masyarakat. Ya, secara makna jenisnya sama. Ya, terus kemudian hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Anfusihim itu diartikan sebagai individu. Nah, di sini ada beberapa poin, ya kan, bahwa ayat ini berbicara sekaligus tentang eksistensi individu dan masyarakat, sekaligus pengaruh individu terhadap masyarakat dan masyarakat terhadap individu. Nah, ada penjelasan dari sebagian ulama bagaimana kita memahami individu itu berpengaruh terhadap masyarakat, kan gitu. Kita pernah mendengar bahwa manusia itu secara individu, ya kan, selain dia punya kecenderungan individu, juga punya kecenderungan masyarakat. Bapak ibu kalau mandi rame-rame apa sendirian? Sendirian. Untuk apa? Privasi. Iya, untuk apa? Bersih. Untuk apa lagi? Kalau udah bersih untuk apa? Supaya orang lain tidak terganggu. Jadi kayak rame-rame. Itulah kecenderungan sosialnya individu. Ya kan? Nah, dari situ berpengaruh. Ya, tentu saja saya tidak akan perlebar ini, ya kan, ini mah umum lah. Cuman memang itu perlu diambil sebagai mukadimah. Jadi karena ada kecenderungan seperti itu, maka bisa berpengaruh. Nah, Islam, ya kan, memberikan petunjuk bagaimana, ya kan, apa saja kecenderungan sosial yang harus dikuatkan dalam diri individu, ya kan, yang bisa membangun. Nah, pertama adalah komitmennya kepada tujuan penciptaan. Jadi individu itu harus punya komitmen terhadap tujuan penciptaan. Jadi sebelum kita komitmen peduli terhadap manusia secara manusia, dia harus peduli sama penciptanya dulu. Gitu. Peduli sama penciptanya dulu. Sekaligus, ya kan, bahwa orang ketika dia tidak saja bergerak atau hidup memenuhi tuntutan individualnya saja, tapi juga memenuhi tuntutan sosialnya, ya kan, apalagi tuntutan Tuhan, ya kan. Nah, itu sudah mencakup tuntutan individu dan tuntutan sosial. Ini berarti apa? Bahwa manusia ketika bergerak menyempurnakan individunya, ya, dia juga sebenarnya, ya, bergerak untuk menyempurnakan masyarakatnya. Nah, ini saya mengutip ayat, saya lupa ya ayatnya. Oh ya, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cari dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu masalan lilladzina amanu imrata fir'auna id qalat rabbi ibnili indaka baytan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumi zalimin. Yang artinya, dan Allah membuat istri Fir'aun sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang beriman ketika ia berkata, ya Rabbku, pemeliharaku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga atau Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Menurut para mufasir, ayat ini bercerita atau berkaitan dengan Sayyidah Asia, istrinya Fir'aun, ya. Nah, singkatnya, ya, ini menceritakan bahwa ada seorang individu yang mencapai kesempurnaan individunya. Tetapi
ya kan? Dia tidak, target itu bukan kesenangan individunya saja, gitu. Tetapi juga kesempurnaan masyarakat. Kenapa? Karena dia melawan Fir'aun. Fir'aun itu adalah sosok atau ya pokoknya sesuatu yang digambarkan dalam Al-Quran sebagai di antara faktor paling terberat menghalangi masyarakat mencapai kesempurnaannya. Dan gitu. Kalau menurut ikhwan dan akhwat, dosa paling terbesarnya Fir'aun apa? Menghalangi masyarakat untuk kaya, makmur, kejahatan ekonomi, kejahatan politik, enggak, kejahatan pemikiran. Dan Imam Ali Khamenei itu pernah menjelaskan dalam sebagian tulisannya, ya kan, bahwa raja-raja penguasa zalim yang dibawa sama Al-Quran, ya kan, itu dosa terbesarnya kalau diperhatikan adalah menghalangi orang untuk jadi tahu, gitu. Khususnya hal-hal yang prinsip, khususnya tentang penciptaannya, mereka dihalangi agar tidak pintar, tidak mengerti, tidak sadar, gitu. Nah, baru kemudian, ya kan, mereka dijajah secara politik, secara ekonomi, secara budaya dan seterusnya, kan gitu. Nah, Nabi Musa datang nggak ada hubungan dengan politik, artinya apa? Itu kerja kedua, gitu. Itu bangunan, pondasinya dulu yang dikuatkan pemikirannya, gitu. Oleh karena itu tidak ada upaya-upaya apa istilahnya mukawamah ya mungkin kalau bahasa sekarang secara politik dan ekonomi. Kenapa? Karena Nabi Musa mulai dulu dengan memberikan kesadaran, pemahaman yang benar dan seterusnya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sederhananya tentang kesempurnaan individu dan kesempurnaan masyarakat untuk melengkapi tujuan penciptaan. Jadi bahwa kalau bisa ditanya apa ibu-ibu, bapak-bapak, tolong perhatikan, saya ingin bertanya ya, tapi jawabnya di hati masing-masing aja. Sebenarnya ini pertemuan keempat. Jadi di Bandung ini ada 4 pertemuan, materi 3, materi keempat jawab pertanyaan. Jadi pertemuan keempat itu hanya untuk jawab pertanyaan. Nah, pertanyaannya saya kasih sekarang aja. Untuk materi pertama, pertanyaannya begini, ya, silakan dijawab di dalam hati aja atau di pikiran masing-masing. Ya. Apa yang Ikhwan dan Akhwat ingin capai hari ini? Apakah masih sama sebelum dan sesudah taklim ini? Jawabannya ya. Seberapa penting bagi Ikhwan dan Akhwat untuk dicapai? Kenapa penting? Terus bagaimana kondisi ikhwan terkait pencapaian itu hari ini? Tinggal selangkah lagi? Atau masih, wah, gak ada apa-apanya lah, ya kan, masih jauh, kan gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Emang kita yakin umur akan panjang, gitu. Terus peluang apa yang dimiliki, sesuatu apa yang baik yang dimiliki untuk bisa menjubron atau apa ya? Ya mengejar ketertinggalan itu. Gitu. Tuh, cari apa? Kan gitu. Ini jawab terkait apa? Terkait dengan kondisi yang real. Tapi gunakan pemahaman yang tadi saya sampaikan, yaitu tentang penciptaan. Jadikan ukuran. Jadi apa yang ingin dicapai, terserah, misalnya mau umroh lah, mau kerja apa, ya kan, pokoknya yang real aja, yang di depan mata aja, ya kan, yang duniawi nggak ada masalah, kan gitu. Sejauh apa pentingnya, kenapa itu penting? Itu jawab. Nah, itu harus muncul sebagai pernyataan walaupun tidak harus diucapkan, ya kan? Karena ada petunjuknya. Iman itu apa? Ikrar, apa namanya? Tasdik bil qalb wa ikrar bil lisan. Jadi iman itu harus
kemudian berbentuk pernyataan, harus kan gitu. Tidak hanya sebatas tasdik bil qalb, perasaan aja atau pemikiran saja, dan juga harus berbentuk perbuatan kan gitu. Nah, itu iman yang dimaksud, ya kan, bukan sekedar konsep semata. Ya kan, silakan jawab sendiri pertanyaannya. Kalau misalnya mau, saya senang kirim secara japri ke Ana, nomor Ana ada di Ustadz Ilyas. Ini sebenarnya acara keempat, pertemuan keempat itu jawab pertanyaan. Nanti besok juga ada pertanyaannya, materi falsafah kenabian itu ada pertanyaan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.